Gue tuh kadang bingung ya, masih ada aja gitu orang yang mikir kayak, duh gimana ya kalau penghasilan cuma segitu, emangnya cukup? Kayak, really? Di zaman sekarang masih ada yang worried soal basic survival dari usaha kecil? Emang mindset lu nggak bisa move on ke yang lebih profitable gitu? Ini bukan tentang rendahin sih, cuma kayak common sense aja. Tapi hold on a sec, kenapa gue tadi ngomong gitu ya? Karena to be honest, gue sendiri recently denger langsung guys, ada loh ya orang yang literally ngomongin hal kayak gitu ke gue. Emangnya cukup ya penghasilan segitu dari toko kelontong kecil-kecilan katanya. Itu mah cuma buat survive doang kali, ini realistis bro. Lo harus sadar diri penghasilan segitu tuh kayak ya gitu deh. Dengar kayak gitu, jujur aja ya, rasanya itu nyesek banget kayak, wow, sebegitu gampangnya ya orang ngerendahin effort dan usaha orang lain. Apa iya, karena penghasilan gue dari toko kelontong gue yang memang kecil ini, gue jadi pantas direndahin? Dan ya, gue akuin, penghasilan gue dari toko kelontong gue ini memang kecil. Dan yes, lu bener, itu memang gak cukup kalau dibandingin sama biaya hidup di kota besar sekarang. Tapi apakah salah kalau penghasilan gue sedikit? Apakah gue harus merasa malu? Apakah itu define siapa gue sebagai manusia? Ini menarik banget loh guys. Kenapa sih di era sekarang materi itu jadi benchmark utama buat ngukur harga diri seseorang? Kenapa kita jadi terobsesi banget sama angka di rekening sampai-sampai lupa kalau ada hal lain yang lebih penting dari sekedar cukup atau tidak cukup secara finansial? Orang yang ngomong ini realistis itu sebenarnya realistis dari point of view siapa? Realistisnya mereka yang mungkin punya privilege kah? Atau realistisnya mereka yang cuma bisa ngelihat surface doang tanpa ngerti perjuangan di baliknya? Gini loh, kita sering banget denger narasi bahwa you are what you earn. Kalau income lo gede, lo sukses. Kalau income lo kecil, lo gagal. Ini kan toxic banget guys. Mindset kayak gini bikin kita jadi terus-terusan ngejar validasi eksternal, ngejar pengakuan dari orang lain, ngejar standar kesuksesan yang sebenarnya mungkin bukan standar kita. Toko kelontong gue itu mungkin kecil, penghasilannya mungkin gak seberapa, tapi di situ ada effort gue, ada mimpi gue, ada struggle gue buat bisa survive dan ngasih yang terbaik buat keluarga gue. Di situ ada pelajaran tentang resilience, tentang gimana caranya tetap berjuang meski badai datang. Dan itu to me, itu lebih berharga dari sekedar angka di rekening bank. Lagian, yang namanya cukup itu kan relatif banget kan. Ada yang punya miliaran tapi ngerasa kurang. Ada yang penghasilannya pas-pasan tapi ngerasa bahagia dan cukup. Jadi, siapa sih yang punya hak buat ngukur cukupnya orang lain? Jadi, what's the take home message here? Pertama, your worth is not measured by your income. Serius deh, harga diri lo, kapasitas lo sebagai manusia, inner peace lo, itu nggak diukur dari seberapa tebal dompet lo atau seberapa gede omset bisnis lo. Itu diukur dari integritas lo, dari resilience lo, dari gimana lo bisa berjuang dan tetap jadi orang baik di tengah kesulitan. Kedua, kalau ada orang yang ngerendahin lo karena pekerjaan atau penghasilan lo, trust me, masalahnya ada di mereka, bukan di lo. Mereka yang mungkin lagi insecure, mereka yang lagi ngejar validasi, atau mereka yang memang punya toxic mindset tentang materi. Don't let their insecurities define your reality. Dan ketiga, jangan pernah malu dengan apa yang lo punya atau apa yang lo perjuangkan, selama itu halal dan gak merugikan orang lain. Sekecil apapun usaha lo, itu adalah bagian dari diri lo. Itu adalah cerita lo. Own it. Fokus aja sama growth diri lo, sama skill development lo, sama gimana caranya lo bisa jadi versi terbaik dari diri lo sendiri. Ingat guys, di dunia yang serba judgmental ini, hal terpenting adalah gimana lo bisa tetap berdiri tegap, tetap bangga sama diri lo sendiri, dan gak gampang goyah sama omongan orang lain. At the end of the day, kebahagiaan sejati itu datang dari dalam, bukan dari seberapa banyak uang di dompet lo, apalagi dari validasi orang lain. Kalau lo suka video kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel kita. Dan share juga ke teman-teman lo yang mungkin lagi ngerasain hal yang sama. Remember, lo nggak sendiri. Stay strong, stay real. Sampai ketemu di video selanjutnya.